Saya mau cerita soal data menarik tentang impor beras yang selalu ramai menjelang Pilpres. Setidaknya di 2 Pilpres terakhir. Ini bukan soal beras yang bungkusnya bergambar Prabowo dan Gibran yang belakangan ramai jadi pemberitaan atau ramai di medsos. Ini soal impor beras yang jumlahnya selalu naik menjelang Pilpres. Jangan lupa, pada setiap kilogram beras impor ada margin atau laba yang sangat besar. Asalnya dari selisih harga beras impor di negara asal dengan harga di pasar kita ketika dijual ke masyarakat atau ketika kita membeli. Bayangkan saja kalau ada yang main-main dalam impor beras ini. Misalnya loh, untuk nyokong Pilpres, bisa pesta pora bikin baliho di setiap tikungan kayak warteg atau tukang-tukang kedai rokok tuh. Maklum, dengan impor beras terhitung juta ton, marginnya triliunan. Dari sisi bisnis, beras impor memang empuk. Selisih harga beras di dalam negeri dengan beras Vietnam misalnya sekitar 5.500 per kilogram. Artinya beras di Vietnam lebih murah 5.500 per kilogram dibandingkan harga yang ada di pasar di dalam negeri di negara kita. Sedangkan dengan Thailand, selisihnya sekitar Rp5.000 per kilo. Bayangin, kalau impor 2 juta ton, seluruhnya dari Vietnam, ada potensi margin sekitar 11 triliun. Dan kalau seluruh beras impor didatangkan dari Thailand, potensi marginnya sekitar 10 triliun. Apa karena ini impor beras begitu bersemangat? Entahlah, hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Yang jelas, belakangan ini kelihatannya pemerintah begitu nafsu impor beras. Bahkan Presiden udah kasih instruksi dalam waktu dekat sekitar 1,5 juta ton beras impor bakal datang. Alasannya untuk cadangan nasional, tapi sekali lagi di situ ada margin triliunan yang harus diwaspadai. Dananya bisa mengalir kemana saja. Selain itu, nah ini sempet-sempetnya Presiden lagi utang ke Kementerian Keuangan dan disampaikan ke publik. Memang yang ngomong Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian yang jadi Ketua Dewan Pengarah tim Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Kata Airlangga, Presiden perintahkan Menkyu Sri Mulyani segera lunasi utang atau segera lunasi tagihan Bulog sebesar 16 triliun rupiah. Ini kan soal kantong kanan ke kantong kiri. Impor beras atau memang beras impor ini memang menarik. Bukan hanya pernik-pernik percepatan datangnya beras impor dan sempat-sempatnya Presiden lagi utang ke Menteri Keuangan. Tapi ini juga soal fenomena lonjakan impor beras jelang pemilu. Kalau lihat data BPS, Badan Pusat Statistik, ada 2 fenomena yang menarik. Tahun 2018 dan tahun 2023. Kelihatannya impor beras gaspol. Kita tahu, tahun 2018 dan 2023 adalah setahun menjelang Pilpres. 2018, impor beras melonjak 640% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlahnya dari 305.000 ton di tahun 2017 kemudian menjadi 2,3 juta ton. 2,3 juta ton di tahun 2018. Kemudian tahun ini, 2023, walaupun hitungannya baru September, tapi lonjakannya udah sampai 316%. Itu dibandingkan seluruh tahun 2023, bukan year on year, bukan perbandingan tahunan September 2023 dibandingkan September 2022. Mungkin jauh lebih besar. Jadi dari sepanjang tahun 2022 yang sebanyak 429.000 ton, tahun ini dari Januari sampai September udah 1,8 juta ton. Ini versi BPS, lembaga resmi pemerintah. Sungguh panen beras impor. Tak peduli, Indonesia sudah jadi importir beras terbesar kelima di dunia. Tapi yang pasti, dalam 2 periode menjelang Pilpres ini, impor beras makin laju, makin kencang. Jumlahnya makin membludak. Tentu, margin importirnya juga makin tambun. Cukuplah kalau sekedar biaya pegang satu capres dalam pemilihan presiden.
presiden kalau dipakai ke sana. Begitulah hikayat singkat soal impor beras yang menjanjikan margin triliunan. Tapi kenapa ya presiden ngotot Menteri Keuangan bayar utang ke Bulog? Itu kan sama saja nagih ke diri sendiri. Atau kenapa ya di 2 periode jelang pilpres, setidaknya 2018 dan 2023, ada lonjakan impor beras? Ya enggak tahu saya. Biarkan rakyat menilai. Eling dan waspada.